Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Ilmu Komunikasi, Kaprodi Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Maharani Imran Esos, MSI, selaku dosen sosial media strategi, dan Bapak Ibu para praktisi yang telah hadir atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Hikmatus Syifa beserta anggota kelompok kami, yaitu Dina Noviana, Adif Askara Aditya, Khairani Mahesa, Muhammad Cikal, Sevia Indriani, Cahaya Kirani, Laila Aulia Mayoshi, Aulia Nugroho, Wanda Cantika Sari, dan Muhammad Akmal. Kami adalah kelompok 1, kelas 442A06. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan usaha kecil kami yang insya Allah tidak kalah nikmat, yaitu dimsum. Dimsum mentai yang dijamin menggugah selera. Bayangkan, jika Anda sedang istirahat di sela-sela hari yang padat, ketika seorang menawarkan seporsi dimsum yang hangat kepada Anda. Isinya melimpah, lembut, dan rasanya sangat menggugah selera. Bagaimana rasanya? Tentu sangat menggoda sekali, bukan? Nah, ini pengalaman sederhana lahir dari ide kami, yaitu Dimsi Dimsum, sebuah usaha dimsum homemade yang tidak hanya lezat dan praktis, tetapi juga terjangkau. Kami percaya setiap makanan rumahan bisa tampil istimewa jika disajikan dengan kreativitas dan inovasi. Dimsum adalah makanan kukus khas Asia yang umumnya berisi ayam atau udang cincang, dibaluti dengan kulit tipis, teksturnya lembut dan rasanya gurih serta cukup mengenyangkan meski porsinya tidak terlalu besar. Namun, kami tidak ingin berhenti sampai di situ. Kami menambahkan sentuhan spesial berupa saus mentai di atas dimsum tersebut. Saus mentai terdiri dari campuran mayones dan saus cabai, kadang ditambahkan telur ikan. Perpaduan ini membuat saus mentai memiliki rasa yang creamy, gurih, dan sedikit pedas. Selanjutnya, kami menggunakan torch untuk membakar permukaan dimsum secara ringan. Dengan cara ini, permukaan menjadi kecoklatan, aroma saus mentai semakin keluar, dan tampilannya menjadi lebih menggugah selera. Jadi, selain enak, dimsum mentai juga memiliki nilai gizi. Dimsum terutama mengandung protein tinggi dari ayam atau udang yang baik bagi tubuh kita. Saus mentai, terutama jika ditambah telur ikan, menyediakan asam lemak omega 3 dan beberapa vitamin penting. Selain itu, karena dimsum dikukus, bukan digoreng, kandungan lemaknya lebih rendah sehingga relatif lebih sehat. Lewat produk ini, kami tidak hanya berjualan makanan, tetapi juga banyak belajar. Mulai dari mencari resep yang pas, kerja sama tim yang solid, hingga mempelajari cara mempromosikan produk dengan efektif. Yang paling penting, kami ingin menunjukkan bahwa makanan rumah pun bisa tampil beda dan memiliki nilai lebih, asalkan kita terus belajar dan berinovasi. Selamat datang di presentasi kami. Mari kita kenal lebih dekat dimsum mentai yang meledak di mulut dan dijamin membuat ketagihan. Selama proses pembuatan dimsum, ada satu langkah spesial yang kami lakukan setelah dimsum matang, dikukus dan aromanya mulai semerbak, yaitu menggunakan torch. Untuk memanggang permukaan dimsum, penggunaan torch ini adalah alasan khusus, yaitu memberi karamelisasi ringan pada permukaan di atas dimsum, memunculkan aroma smoky khas yang menggugah selera, meningkatkan daya tarik visual hidangan sehingga tampilannya semakin menggoda. Kami percaya bahwa makanan enak juga harus tampil menggoda. Maka dari itu, hasil akhirnya adalah dimsum yang lembut di dalam, beraroma wangi di luar, siap membuat siapapun jatuh cinta sejak suapan pertama. Ketika api torch menyentuh saus mentai,
Saus tersebut perlahan meleleh dan berubah warna menjadi kemasan. Aroma harum saus mentai yang sedikit terbakar mulai tercium, seakan-akan mengundang selera setiap orang di sekitarnya. Permukaan dimsum pun tampak kecoklatan dengan tekstur yang agak renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan lumer. Perpaduan inilah yang membuat dimsum begitu istimewa. Sensasi renyah di luar dan lumer di dalam satu gigitan. Tim Si Dimsum, kami tidak hanya berjualan makanan, tetapi juga menjalani proses pembicaraan bersama. Di antaranya, manajemen usaha, meliputi penyusunan anggaran atau budgeting, pengelolaan stok bahan baku, dan pengaturan operasional harian. Hal ini penting agar bisnis kami berjalan lancar dan efisien. Kerja sama tim, masing-masing anggota membagi tugas sesuai keahlian, saling mendukung, dan bersama-sama menyelesaikan setiap kendala yang muncul. Dengan demikian, tim kami bekerja lebih baik, solid, dan produktif. Pelanggan, kami belajar untuk selalu mendengarkan umpan balik atau feedback pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan begitu, pelanggan merasa dihargai dan cenderung menjadi pelanggan setia. Kami percaya bahwa usaha yang dimulai dengan niat baik dan dilandasi rasa percaya diri, insya Allah akan terus berkembang. Siapa tahu, dimsum buatan kami ini bisa menjadi camilan favorit Anda selanjutnya. Permasalahan yang kami hadapi adalah bagaimana memasarkan dan mempromosikan dimsum secara optimal agar dapat dikenal luas. Kami menyadari bahwa dalam era digital saat ini, media sosial menjadi sarana utama untuk memperkenalkan produk baru. Oleh karena itu, strategi media sosial yang tepat sangat diperlukan. Fokus kami adalah meningkatkan brand awareness, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan lama melalui konten yang menarik dan kreatif. Selanjutnya, kami akan menjelaskan segmentasi pasar yang kami targetkan. Berdasarkan riset pasar dan analisis, kami membagi segmentasi pasar dimsum menjadi beberapa kategori. Yang pertama, segmen demografis, generasi Z 18-24 tahun dan milenial 25-35 tahun, terutama mahasiswa dan pekerja awal karena mereka aktif mencari kuliner baru di media sosial. Yang kedua, segmen sosial ekonomi, kelas menengah, perkotaan yang memiliki daya beli stabil dan gemar mencoba produk baru makanan kekinian. Yang ketiga, segmen psikografis, individu yang memperhatikan tren makanan di media sosial, suka dengan konsep makanan praktis namun instagramable, dan gemar berbagi foto atau video makanan di akun media sosial mereka. Yang terakhir, segmen perilaku pelanggan yang sering membeli makanan online, mengikuti akun kuliner di Instagram atau TikTok, serta yang tertarik dengan promosi dan diskon online. Dengan segmentasi ini, kami yakin konten yang kami buat akan lebih tepat sasaran dan efektif menjangkau calon pelanggan dimsum. Setelah menentukan target pasar, kami merumuskan strategi media sosial secara lebih detail. Kami akan memanfaatkan beberapa platform utama. Yang pertama, Instagram sebagai platform visual. Instagram akan menjadi kanal utama kami. Kami akan mengunggah foto produk dengan estetika menarik, seperti close up dimsum yang menggiurkan, serta menyajikan konten cerita di Instagram Stories tentang proses pembuatan mentai homemade. Kami juga akan rutin membuat beberapa konten reels berupa video singkat menarik, misalkan resep cepat, testimoni pelanggan, atau challenge, #coba dimsum untuk meningkatkan engagement. Selanjutnya ada WhatsApp. Kami membuat WhatsApp bisnis sebagai kontak resmi pemesanan yang sigap menerima pesanan pelanggan. Selain platform, konten kreatif menjadi fokus utama kami. Foto dan video berkualitas menampilkan kelezatan dimsum mentai dengan pencahayaan yang menarik. Cerita di balik produk menceritakan proses pembuatan dimsum secara singkat untuk membangun kepercayaan. Misalnya, memastikan kehalalan bahan berkualitas dan kreativitas tim. Testimonial pelanggan meminta pelanggan yang sudah mencoba untuk mengunggah pengalaman mereka di media sosial dengan tag ke akun @dimsum. Konten ini kami reshare agar calon pelanggan melihat bukti kelezatannya. Hashtag dan tagar menggunakan hashtag yang relevan seperti dimsum mentai, dimsum homemade, dimsum challenge agar mudah ditemukan oleh pengguna lain dan memfasilitasi tren konten. Nah, secara garis besar, strategi promosi kami mencakup peningkatan brand awareness melalui konten menarik, interaksi aktif dengan pelanggan, serta membangun komunitas online seputar dimsum. Kami yakin dengan pendekatan yang konsisten ini, dimsum dapat dikenal luas oleh target pasar kami.
Terakhir, izinkan kami menyampaikan refleksi pembelajaran dari kegiatan ini. Selama menyusun strategi media sosial untuk dimsum, kami belajar pentingnya riset pasar dan pemahaman karakteristik audiens dalam mengembangkan konten. Kami juga mendapatkan pengalaman berharga dalam berkolaborasi sebagai tim, mulai dari berbagi ide kreatif, menentukan pembagian tugas, hingga menyusun presentasi yang komunikatif. Kami menyadari bahwa strategi media sosial bukan hanya soal konten kreatif, tapi juga konsistensi dan analisis yang cermat. Memulai tugas ini, kami memahami lebih dalam cara memanfaatkan media sosial untuk tujuan bisnis dan marketing. Demikian presentasi dari kami berharap strategi yang kami sajikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang upaya promosi dimsum di media sosial. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami siap menerima pertanyaan dan masukan.